Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Bertemu kembali dalam pengantar PA pada malam hari ini. Bersama saya mengajak kita mempergumulkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mempergumulkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam tata bahasa Jawa kita mendengar istilah salah kaprah. Yang dimaksudkan dengan istilah salah kaprah adalah sesuatu yang sebenarnya salah, tetapi sudah dianggap kaprah atau umum. Contoh kalimatnya adalah nggodhog wedang. Nggodhog atau merebus, sebenarnya yang direbus adalah air, bukan wedang atau minuman. Sehingga kalimat nggodhog wedang itu salah, semestinya adalah nggodhog banyu. Tetapi meskipun salah itu sudah dianggap kaprah atau umum, diterima sebagai kewajaran secara umum. Dalam hal yang lebih prinsip, kita seringkali menemukan ada situasi-situasi yang sebenarnya salah, tetapi kemudian dianggap wajar, kaprah, umum, biasa terjadi. Misalnya adalah dalam hal memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat kesalahan. Ketika orang berbuat salah sekali, diampuni. Berbuat salah lagi, diampuni. Tapi kalau lagi-lagi berbuat salah, biasanya orang sudah tidak mau memberi pengampunan. Orang seringkali memberi batasan, sudah 3 kali, wis ping 3. Artinya bahwa orang seringkali tidak lagi bisa memberikan pengampunan ketika orang berulang kali berbuat kesalahan. Itu sebenarnya sesuatu yang salah, tetapi sudah kaprah. Maka kalau orang tidak mau mengampuni kepada orang yang berulang-ulang berbuat kesalahan, orang ini tidak lagi dianggap salah, tetapi sudah dianggap kaprah atau umum. Ya, semestinya begitu. Kalau diulang-ulang terus diampuni, nanti tidak belajar dari kesalahannya. Begitu pada umumnya orang memiliki pemahaman dan mengerjakan dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita membaca dan mempergumulkan firman Tuhan hari ini, kita mendapatkan bahwa kita menjadi salah ketika tidak lagi mau memberikan pengampunan kepada orang. Meskipun sudah berulang-ulang kali dia berbuat salah kepada kita. Ketika Petrus bertanya, "Tuhan, berapa kali aku harus memberikan pengampunan? Apakah 7 kali?" Yesus menjawab, "Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali." Artinya bahwa tidak terbatas. Orang harus memberikan pengampunan terus-menerus kepada
orang lain yang berbuat salah. Kenapa demikian? Yesus memberikan penjelasan lanjutan di ayat-ayat berikutnya. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Dia menjelaskan dengan sebuah perumpamaan yang menarik. Ada seorang yang punya hutang, tidak bisa membayar, lalu kemudian minta pengampunan kepada sang pemberi hutang. Ketika pengampunan itu diberikan, maka bebaslah hutang dari orang itu. Tetapi ketika orang itu menerima permohonan pengampunan terhadap hutang orang lain, dia tidak mau memberi. Ini yang kemudian menjadi salah. Bahwa sebenarnya orang itu sudah lebih dulu menerima pengampunan hutang dalam hidupnya. Kenapa dia tidak mau memberikan pengampunan juga kepada orang lain? Gambaran ini dipakai oleh Yesus untuk mengajar kepada para muridnya pada waktu itu dan kepada kita sekarang. Bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang sudah lebih dulu menerima pengampunan dari Tuhan. Bahkan dosa dan kesalahan kita sangat besar di hadapan Tuhan. Meskipun demikian, kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Bahkan kalau mau jujur, kita juga berulang-ulang berbuat kesalahan kepada Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan tidak pernah menghitung. Sudah 3 kali kita melakukan kesalahan. Sudah 7 kali kita melakukan kesalahan. Tetapi setiap kali kita melakukan kesalahan dan setiap kali kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan dan mohon pengampunan, setiap kali juga Tuhan akan mengampuni kepada kita. Jika demikian, kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita? Bukankah kita merasakan sukacita diampuni? Bukankah kita merasakan kelepasan, kebebasan, kemerdekaan dalam hidup kita ketika kita menerima pengampunan? Kenapa kita tidak juga memberikannya kepada orang lain? Sama seperti kita menerimanya dari Tuhan. Oleh karena itu, yang benar prinsip dalam hidup ini adalah mengampuni setiap orang yang bersalah, meskipun berapa kali dia berbuat salah. Setiap kali dia memohon pengampunan, meminta maaf, maka semestinya kita terus-menerus mengampuni. Bukan dengan pembatasan, sudah 3 kali. Jangan berbuat salah kaprah. Jangan berbuat salah meskipun itu kaprah. Mari kita berusaha untuk berbuat yang benar. Ukuran kebenaran hidup kita orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan adalah firman Tuhan. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita, bagaimana Tuhan memimpin kita, bagaimana Tuhan memberi arah kepada hidup kita melalui firman Tuhan. Itulah yang harus terus kita upayakan untuk kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.